Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Ridwan Kamil dihadapkan pada dua pilihan antara Pilgub Jakarta atau Jawa Barat. Belakangan Partai Golkar cenderung mendorong RK maju di Pilgub Jawa Barat daripada Pilgub Jakarta. Di sisi lain, sejumlah nama seperti Susi Pujiastuti, Sandiaga Uno hingga B. Mahmudin mengemuka dan digadang-gadang bakal disodorkan menjadi pesaing RK. Lantas kemanakah RK akan berkompetisi? Ridwan Kamil mengantongi 2 surat penugasan dari Partai Golkar untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta atau Jawa Barat pada November mendatang. Meski belum diketuk palu kemana RK akan berkompetisi, namun RK tampaknya serius menatap Pilgub Jakarta. Keseriusan itu ditandai dengan munculnya gambar maupun gaung di media sosial yang menyatakan bahwa RK tengah on the way Jakarta alias dalam perjalanan menuju Jakarta. Sempat dianggap memberikan efek kejut terhadap elektabilitas RK di awal kemunculan itu, namun seiring munculnya nama Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan beberapa nama lain yang disebut-sebut berniat maju di Pilgub Jakarta, elektabilitas RK kemudian dinilai menurun. Langkah RK ke Jakarta pun seakan memunculkan keraguan. Walau begitu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara berkelakar menepis keraguan itu. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut? Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Tak berselang lama usai pernyataan Airlangga itu, suara berbeda menggema menyebut bahwa RK kini cenderung didorong maju di Pilgub Jabar ketimbang Jakarta. Begitu nama Pak Anies Baswedan muncul, ya, disebut-sebut kembali lagi menjadi calon gubernur. Kemudian juga ada yang menyebutkan, ya, teman-teman PDIP nama Basuki Cahayapurnama. Nah, situasinya jadi lain, jadi berbeda, ya, pada saat ketika Ridwan Kamil waktu itu disebut-sebut sendiri gitu. Nah, akhirnya kan kita bandingkan karena memang surat tugasnya kita kasih 2, Jawa Barat dan Jakarta. Nah, ternyata per hari ini, ya, kami menyimpulkan idealnya Ridwan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat, ya. Karena kalau kita lihat dari hasil survei, approval ratingnya ini sangat spektakuler, ya, Ridwan Kamil di Jawa Barat. Pada kesempatan terpisah, sejumlah pengurus PDI Perjuangan, PKS, dan P3 wilayah Jawa Barat berkumpul membahas siapa bakal calon gubernur potensial yang kelak diusung di Pilgub Jabar. Dari pertemuan itu muncul beberapa nama seperti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno, dan penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin. Ada figur-figur, ya, yang sudah berkontribusi untuk bangsa dan negara, termasuk untuk Jawa Barat juga, yang mungkin layak kami pertimbangkan. Misal ada Ibu Susi Pujiastuti, lalu ada Pak Sandiaga Uno, lalu ada Pak B. Mahmudin, yang tentunya juga komunikasi kita selanjutnya kita akan dalami. Kemarin misalnya Ibu Susi sudah menyampaikan kesiapannya, pasti akan kita dalami. Mencuatnya beberapa nama yang digadang-gadang bakal menjadi pesaing kuat, langkah Ridwan Kamil baik di Pilgub Jakarta ataupun Pilgub Jawa Barat tampaknya bakal berlangsung ketat. Lantas kemana RK akan maju berkompetisi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut masih berpeluang maju di Pilgub Jakarta. Di Jawa Barat, nama RK terbilang harum dengan tingkat elektabilitas yang menjanjikan. Jika kini RK disebut menatap Pilgub Jakarta, bagaimana kemudian peluang sederet nama seperti Susi Pujiastuti, Sandiaga Uno, B. Mahmudin, dan juga sejumlah nama lainnya, pemirsa, yang tengah-tengah dipertimbangkan oleh 3 partai, ada PDIP, PKS, dan P3 untuk maju Pilgub di Jabar mendatang. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua DPD PDI Jawa Barat, yaitu ada Pak Unu Surono, kemudian juga ada pengamat politik, yaitu ada Mas Adi Prayitno, dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yaitu ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bapak-Bapak semua.
Sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau ke Golkar dulu nih, Bang Doli. Jadi kayaknya tadi saya sudah mendengar statement yang disampaikan oleh Bang Doli, kayaknya ini dicenderungkan RK ini maju ke Jawa Barat aja karena elektabilitasnya cukup tinggi. Setinggi apa sebetulnya tingkat elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat sampai sejauh ini? Iya, per hari ini kalau kita lihat dari hasil survei, ya, saudara lihat Ridwan Kamil itu elektabilitasnya cukup tinggi ya, meninggalkan jauh nama-nama yang lain yang sekarang ada ya. Dan nama-nama di bawah Ridwan Kamil itu ya tidak sampai pada batas psikologis sebetulnya, jadi sangat jauh lah. Nah kemudian yang kedua, selain elektabilitas yang tinggi, approval ratingnya juga cukup tinggi. Artinya tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat itu juga tinggi sekali. Dan itu menunjukkan sebetulnya bahwa masyarakat Jawa Barat ini masih menginginkan Ridwan Kamil untuk terus memimpin di Jawa Barat, ya. Nah makanya kami kalau kemudian kita bandingkan, karena saudara Ridwan Kamil kan kemarin kita kasih ada 2 surat tugas ya, satu di Jawa Barat, satu lagi di Jakarta. Nah kemudian kalau kita bandingkan di Jakarta, memang awalnya pada saat dulu setelah pasca Pilpres ya, beberapa minggu pasca Pilpres, dan waktu itu saya kira memang semua orang berasumsi mungkin pertarungan di Jakarta itu akan kembali mulai dari nol ya, karena Pak Anies waktu itu kan sudah menjadi calon presiden. Kita berasumsi tidak mungkin Pak Anies akan turun kelas ya, jadi calon presiden kemudian jadi calon gubernur lagi gitu. Nah waktu itu dengan tagline on the way to Jakarta, nah sambutannya ya punya daya hentak juga sebetulnya. Nah, waktu itu memang tinggi, tapi tidak setinggi yang diperoleh di Jawa Barat, ya. Walaupun waktu itu masih namanya sendiri gitu. Nah, ketika nama-nama kemudian disebutkan lagi Pak Anies Baswedan mau nyalon lagi sebagai calon gubernur Jakarta, kemudian ada nama-nama yang lain ya. Nah, kemudian situasinya berubah. Nah, itu yang kemudian kami sementara ini kami menganggap bahwa idealnya saudara Ridwan Kamil itu lebih baik menjadi gubernur Jawa Barat kembali. Baik, jadi surat tugas yang diberikan 2 itu sudah dipastikan ya, Bang Doli, bahwa Ridwan Kamil ini tetap di Jawa Barat ya? Belum. Kita kan masih belum mengambil keputusan ya. Ini baru pandangan sementara karena waktunya kan masih cukup lama ya, dinamikanya juga pasti akan terus terjadi ya. Buktinya hari ini tadi Pak Ono dan kawan-kawan kan sudah menyampaikan atau menyebutkan nama yang lain lagi yang tentu nanti akan kita cermati gitu. Nah saya kira ya itulah situasi menjelang pilkada ini sampai 27 dan 29 Agustus akan terus terjadi situasi yang dinamis. Makanya kami belum buru-buru memutuskan, apalagi kami Golkar itu adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang kami sudah sepakat, sudah sepaham bahwa menghadapi pilkada ini nanti akan ada pembicaraan yang bukan nanti ya, sudah terjadi pembicaraan. Jadi kami kan sepakat akan terus merawat ini Koalisi Indonesia Maju ini ke depan, termasuk menghadapi pilkada. Jadi nanti akan ada pembicaraan yang lebih spesifik, lebih khusus pada saat-saat pengambilan keputusan antara Golkar dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke PDIP terlebih dahulu, yaitu ada Pak Ono. Pak Ono, atas dasar apa kemudian PDIP, kemudian juga PKS dan juga P3 menyebut ada nama Susi Pujiastuti, kemudian ada nama Pak Ono sendiri, kemudian juga ada nama Pak B untuk maju ke dalam bursa Pilgub Jawa Barat. Apa yang mungkin kalau bisa kita lihat yang menjadi sesuatu yang menguatkan bahwa ketiga nama ini tampaknya akan cukup kuat nanti? Ya, terima kasih Tisa. Jadi sebenarnya nyambung dengan apa yang tadi disampaikan Pak Doli ya, bahwa kita melihat ada indikasi kuat ya, teman-teman Golkar, Gerindra, PAN, kemudian Demokrat ingin juga membangun Koalisi Indonesia Maju untuk pilkada nanti. Dan itu kita rasakan betul di DKI dan Jawa Barat.
Dan dengan posisi di Jawa Barat tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri, maka PD Perjuangan tentunya juga kan memulai untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju, yaitu PKS, P3, PKB, dan juga Nasdem. Yang tentunya dari hasil komunikasi itu kita juga sadar betul bahwa pilkada nanti itu pilkada yang mungkin berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Dan kita sudah sangat bisa melihat bahwa kekuatan figur calon itu sangat mendominasi ya dalam pertarungan pilkada nanti. Nah, sehingga dari apa yang sudah menjadi diskusi kami dengan PKS, dengan P3, dengan PKB, tentunya kita sisir dulu. Kader-kader internal keempat partai itu siapa yang mau maju. Dari PDI Perjuangan ada saya, lalu di PKS ada Harus Wandaru, lalu di P3 ada Pak UU, ya mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, sekaligus juga ada Ketua DPW P3, Pak Pepep, lalu di PKB misalnya ada Pak Saiful Huda dan juga Pak Cucun. Ya. Tentunya dari kader internal kita pun juga butuh misalnya tokoh-tokoh lain di luar kader internal di empat partai tersebut untuk bisa kita dalami, kita ketahui apakah memang beliau-beliau ini mempunyai minat ya untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Nah, sehingga dari hasil komunikasi saya dengan Ibu Susi, respon positif beliau di media online bahwa apabila dibutuhkan oleh rakyat Jawa Barat, nah, beliau akan siap. Nah, tentunya ini kan hal yang positif menurut saya yang nanti di kemudian hari kami ya PD Perjuangan, PKS, P3 ya akan mendalami terkait dengan keseriusan Ibu Susi tersebut. Nah, di luar itu juga P3 juga menyampaikan nama yaitu Pak Sandiaga Uno yang beliau adalah salah satu pengurus di DPP P3 dan beliau juga menurut saya ada kaitannya juga dengan Jawa Barat karena keluarga ibunya itu juga asal dari Jawa Barat. Nah, tentunya kita akan dalami juga. Nah, terus Pak B. Mahmudin yang juga saat ini menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Barat. Nah, sehingga dari nama-nama itu tidak menutup kemungkinan juga misalnya kita dalami misalnya yang sudah diusung oleh Nasdem, yaitu Pak Ilham Habibie, dan juga figur-figur lain. Nah, sehingga Tisa ya saat ini kita sedang terus merumuskan ya dengan PKS, dengan P3, apabila memang koalisi Indonesia Maju itu terbentuk di Jawa Barat, terlepas Pak Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat, lalu kita misalnya Pak Deddy Mulyadi apakah jadi dari Gerindra, ataukah misalnya dipaketkan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Deddy Mulyadi, tapi dari sisi partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju, tentunya kita pun harus mempersiapkan figur calon gubernur dan wakil gubernur yang bisa bersaing dengan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Baik. Dari Kang Ono kita ke Mas Adi Prayitno. Tadi sudah disebut bahwa PDIP, PKS, P3 ini menyebut sejumlah nama. Ada Susi Pujiastuti, ada Sandiaga Uno, ada B. Mahmudin. Mas Adi melihat peluangnya menghadapi RK ini seperti apa? Tapi nanti dijawabnya Mas, usai jeda tetaplah di Kabar Petang. Sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali dialog di Kabar Petang. Kita langsung ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, tadi kita sudah mendengar ada nama Susi Pujiastuti, Sandiaga Uno, dan B. Mahmudin. Bagaimana peluang ketiga nama ini untuk melawan Ridwan Kamil? Dan bahkan ada sejumlah nama lain, ada Ilham Habibie dan lainnya. Ini seperti apa? Pak Uno juga ya? Ya, silakan. Ya, saya kira dua hal. Pertama, harus bisa dipastikan apakah nama-nama tadi yang dimunculkan itu mendapatkan tiket maju dalam Pilgub Jawa Barat, karena saat ini kan masih sebatas penggodokan dan mencoba untuk merumuskan kira-kira siapa figur yang dinilai rasional maju di Jawa Barat. Nah, yang kedua, kalau kita menggunakan instrumen survei, saya kira memang nama-nama seperti Susi, B. Mahmudin, kemudian Sandiaga Uno, Susi, dan seterusnya itu tidak pernah muncul, Mas. Karena memang publik di Jawa Barat itu belum terkonfirmasi apakah
nama-nama itu akan maju di Pilgub Jawa Barat. Tidak ada billboard, nggak ada spanduk, nggak ada baliho. Jadi wajar kalau kemudian ditanyakan kepada pemilih Jawa Barat, apakah jika pilkada dilakukan saat ini, ketika disodorkan nama-nama itu, publik Jawa Barat pertama mungkin banyak yang masih belum kenal, yang ketiga banyak yang tidak memilih karena dianggap tidak terlampau punya niat untuk maju di Jawa Barat. Tapi beda ceritanya nanti kalau kemudian misalnya partai-partai di luar Kim itu mengerucutkan pada satu nama, Bu Susi Pujiastuti misalnya. Muncul billboard, muncul baliho, maka secara perlahan namanya mulai terkonfirmasi sebagai sosok yang akan bertanding. Tapi harus diakui Ridwan Kamil per hari ini adalah sosok yang memiliki elektabilitas yang relatif menjulang. Kalau kita menggunakan variabel-variabel survei, rasa-rasanya siapapun yang melawan Ridwan Kamil nanti di Pilgub Jawa agak sulit sebenarnya bisa mengejar elektabilitas Ridwan Kamil yang hampir menyentuh angka psikologis. Artinya apa? Dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, mau siapapun yang maju, termasuk Deddy Mulyadi sebenarnya, kalau jadi diusung oleh Gerindra, jika harus berhadapan-hadapan dengan Ridwan Kamil, rasa-rasanya memang sulit untuk bertanding. Jadi inilah yang sepertinya memang meyakinkan Golkar kenapa belakangan Golkar itu hampir lebih condong mengarah kepada Ridwan Kamil di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Karena kalkulasi politik soal kemungkinan menang di Jawa Barat itu jauh lebih mungkin ketimbang Ridwan Kamil maju di Jakarta. Malah kalau saya sebenarnya Mas, kalau koalisi PDIP, PKS, P3 dan PKB, saya melihatnya jangan-jangan Pak Ono yang akan maju karena foto-foto Pak Ono di mana-mana sudah mulai muncul ini. Kirain sudah running to Jabar sebenarnya, tapi ternyata yang dimunculkan adalah nama-nama outsider yang saya kira per hari ini pun sebenarnya dari segi popularitas dan elektabilitas tidak terlampau muncul ya jika dibandingkan dengan nama-nama besar seperti Ridwan Kamil ataupun Deddy Mulyadi. Artinya apa? Kalau kita menggunakan instrumen survei, sulit sebenarnya mengejar selisih elektabilitas yang dimiliki oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu kan hampir 40%, sementara yang lain masih 0%, 1%, 2%, yang dalam hitungan matematika politik, dalam hitungan 6 bulan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Kecuali kalau Ridwan Kamil itu dimajukan di Jakarta, ini akan menjadi berkah sebenarnya bagi partai-partai manapun untuk bertarung di Jawa Barat, karena pertarungan ini lebih datar, tak ada petahana, tak ada calon sekuat Ridwan Kamil. Maka inilah yang dalam beberapa hari yang lalu saya juga sampaikan, kalau memajukan Ridwan Kamil atas nama Kim, misalnya memaksakan maju di Jakarta, di Jawa Barat hati-hati, karena koalisi PDIP, PKS, P3 dan PKB termasuk Nasdem itu adalah koalisi yang solid. Siapapun yang dimunculkan, kalau lawannya bukan Ridwan Kamil, maka jagoan dari Kim bisa lewat sebenarnya. Itu yang saya tangkap dari kalkulasi statistik ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Ono. Pak Ono, kalau kita lihat saat ini dari hitung-hitungan elektabilitasnya 40% sekitar elektabilitas dan juga approval ratingnya mungkin dari Ridwan Kamil ini tampaknya sangat berat sekali bagi tokoh-tokoh ataupun calon lain. Lantas apa yang tengah disiapkan oleh PDIP? Ya, kendala kita kan di waktu saya. Waktu yang sangat sempit. Tapi kan kita punya pengalaman. Jokowi maju di DKI melawan Faujibowo yang surveinya sudah sangat tinggi. Ganjar maju di Jawa Tengah dengan bibit Waluyo yang sangat tinggi. Nah, sehingga tadi apa yang kami siapkan, ya paling tidak ada tokoh yang bisa menyaingi Ridwan Kamil di Jawa Barat. Makanya kami godok betul siapa calon-calon tersebut. Kan simpel Mas Adi, pada saat misalnya bicara terkait dengan Susi, B. Mahmudin atau Sandiaga Uno, saya melihat ada tren. Ada tren yang dimulai dengan respon publik melalui media sosial, ya. Pada saat misalnya Susi Pujiastuti menyampaikan bahwa dia siap apabila didukung oleh rakyat Jawa Barat. Ada tren yang menurut saya akan terus naik, ya. Apalagi misalnya benar nih, Ibu Susi mau setelah kita ketemu, terus kita laporkan ke DPP kita masing-masing, DPP kita oke, gas gitu kan, mulai pasang misalnya billboard, baliho dan sebagainya. Saya yakin akan naik. Dan tentunya ada juga misalnya terkait dengan siapa sih yang akan menjadi pasangan Ibu Susi. Nah makanya kami partai-partai politik itu mempunyai konsepsi misalnya gini, Ibu Susi, Pak Sandiaga Uno atau bahkan misalnya Pak Bey kita usung bareng-bareng sebagai calon gubernurnya. Nah untuk calon wakil gubernurnya
yang kita kemarin sepakati bisa diambil dari kader partai, dari partai-partai yang bekerja sama tersebut. Makanya PD Perjuangan ada saya, PKS ada Harus Suwandaru, lalu di P3 ada Pak UU, dan Pak Pepep gitu kan. Kalau di PKB misalnya ada Saiful Huda dan Cucun. Nah tentunya diperlukan semangat kebersamaan bagi partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju untuk tidak bicara misalnya egoisme partai politik untuk misalnya memaksakan kadernya harus nomor 1, kadernya harus calon wakilnya. Nah makanya kita rencanakan akan dibicarakan bersama. Kami sudah mendapatkan poinnya, Kang Ono. Dan saya yakin lah, ya PDI punya infrastruktur yang kuat, PKS punya infrastruktur yang kuat. Nah saya yakinlah bisa mengejar. Baik, terakhir kita ke Bang Doli. Bang Doli, jadi kapan RK ini akan diberikan keputusan apakah akan maju di Jawa Barat atau di Jakarta? Kita masih punya punya waktu yang panjang ya. Kan tadi saya katakan itu nanti semuanya kalau bicara di ujung kan tanggal 27 Agustus. Jadi artinya masih ada 2 bulan lagi. Nah dan 2 bulan ini kan saya kira masih banyak hal yang bisa terjadi ya, banyak dinamika yang bisa muncul gitu. Nah ya makanya oleh karena itu kita mencermati terus ya. Day to day baik Jakarta maupun di Jawa Barat ya kalau berkaitan dengan soal nama Ridwan Kamil ya. Jadi kalaupun nanti kemudian teman-teman dari PDIP, kemudian dari PKS, kemudian P3 PKB, Nasdem kan sudah ya munculkan Pak Ilham. Nah itu kan nanti akan kita lihat perkembangan hasil surveinya, elektabilitas dari nama-nama itu di Jawa Barat seperti apa. Termasuk juga di Jakarta, sangat dimungkinkan sebetulnya untuk bisa dimunculkan nama-nama yang baru untuk dicermati, kan gitu. Makanya kemarin kita dorong, sekarang dari Koalisi Indonesia Maju misalnya terfokus pada hanya nama Ridwan Kamil Ridwan Kamil untuk Jabar dan Jakarta, kemudian ada nama Deddy Mulyadi untuk di Jawa Barat. Tapi saya kira juga perlu dimunculkan nama yang baru sama dengan di Jawa Barat sekarang teman-teman partai politik Pak Ono dan kawan-kawan memunculkan nama. Ini kan saya kira menjadi menarik dan nanti kita akan uji apakah Ridwan Kamil dulu kalau di Jakarta ya ketika sendiri melejit gitu ya. Tapi muncul nama-nama baru kemudian sekarang menjadi sangat kompetitif. Nah di Jawa Barat juga kita lihat memang melejitnya jauh ya. Kalau hasil survei kita ada sekitar 46%. Nah tapi apakah nanti kemudian muncul nama baru, tadi disebutkan ada Bu Susi, kemudian Pak Ono sendiri ya, dan yang lain-lain itu. Nah kita uji juga apakah memang tetap bertahan atau kemudian menimbulkan kompetisi baru yang sangat ketat gitu, atau seperti apa. Nah ini nanti akan kita cermati dan itu yang menjadi dasar pengambilan keputusan Golkar juga bersama teman-teman yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Baik, terima kasih Pak Doli atas waktunya, terima kasih juga Pak Ono, terima kasih juga Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.